Masing-masing pemain tentu punya pilihan-pilihan ya. Kita tahu, nah tentu ya ada pertimbangan lain dan kita tidak. Yang penting kami dari PSSI tidak mau ada kesan begini, bahwa para pemain ini bergabung bisa join ke timnas Indonesia. Dan ya kenapa itu? Karena dia adalah pemain striker dan banyak dari kalian itu ya ingin Indonesia tuh punya striker yang grade A, striker yang bagus dan yang dirumorkan. Jadi ya guys, aku ingin dive deep lagi tentang research yang aku sudah kumpulkan dan juga dari rekan-rekan. Ya silakan datang ke Indonesia. Ya, Erik memanggil, ayo ke Indonesia. Kalau cinta Indonesia ini ya, demi untuk merah putih, saya persilakan untuk ke Indonesia. Ini undangan langsung dari Ketua Umum, tidak main-main. Sudah dijamin oleh Erick Thohir. Jaminannya apa? Ya. Gerak cepat Erick Thohir, striker grade A Joel Piru dengan bandrol fantastis resmi diproses gabung timnas Indonesia. Langkah besar kembali diambil dalam upaya memperkuat timnas Indonesia. Kali ini, sorotan tertuju pada manuver cepat dari Erick Thohir yang disebut berhasil mengamankan striker berlabel grade A, Joel Piru. Dengan nilai pasar yang disebut-sebut mencapai ratusan miliar rupiah, proses menuju naturalisasi pemain ini kini memasuki tahap yang semakin serius. Perkembangan ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak lagi bermain setengah hati dalam membangun kekuatan tim nasional. Pendekatan yang dilakukan kini lebih agresif, terukur, dan berorientasi pada hasil jangka panjang. Nama Joel Piru sendiri bukanlah sosok sembarangan. Ia dikenal sebagai striker dengan kemampuan komplit, tajam dalam penyelesaian akhir, kuat dalam duel fisik, serta cerdas dalam membaca permainan. Karakter ini menjadikannya sebagai salah satu profil penyerang modern yang sangat dibutuhkan oleh tim yang ingin berkembang. Dalam beberapa musim terakhir, performanya di level klub menunjukkan konsistensi yang tinggi. Ia mampu mencetak gol secara reguler dan menjadi tumpuan utama di lini depan. Hal ini membuatnya masuk dalam kategori pemain dengan kualitas di atas rata-rata. Ketertarikan Indonesia terhadap pemain seperti Joel Piru bukan tanpa alasan. Evaluasi dari berbagai pertandingan menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan sosok striker yang benar-benar mampu menjadi pembeda. Dalam banyak kesempatan, peluang yang tercipta belum mampu dikonversi secara maksimal. Dengan kehadiran striker berkelas, diharapkan masalah tersebut dapat teratasi. Indonesia membutuhkan pemain yang tidak hanya bisa mencetak gol, tetapi juga mampu membuka ruang, menarik perhatian bek lawan, dan memberikan kontribusi dalam build-up permainan. Langkah cepat yang diambil oleh Erick Thohir menunjukkan keseriusan dalam merespons kebutuhan tersebut. Proses yang biasanya memakan waktu panjang kini dipercepat melalui koordinasi intensif dengan berbagai pihak. Pendekatan yang dilakukan juga tidak sembarangan. Selain aspek teknis, berbagai faktor lain turut dipertimbangkan, termasuk kesesuaian dengan sistem permainan, potensi adaptasi, serta komitmen pemain terhadap proyek jangka panjang. Nilai bandrol yang disebut mencapai sekitar 700 miliar rupiah menjadi bukti bahwa pemain ini memiliki kualitas yang diakui secara internasional. Meskipun nilai tersebut berkaitan dengan pasar klub, bukan proses naturalisasi, hal ini tetap menunjukkan level pemain yang sedang diincar. Langkah ini juga mencerminkan perubahan paradigma dalam sepak bola Indonesia. Dari yang sebelumnya lebih fokus pada pemain lokal, kini mulai mengadopsi pendekatan global dengan menghadirkan pemain diaspora berkualitas tinggi. Namun, penting untuk dipahami bahwa naturalisasi bukanlah solusi instan. Proses ini harus menjadi bagian dari strategi yang lebih besar. Kehadiran pemain seperti Joel Piru harus mampu memberikan dampak positif, baik di dalam maupun di luar lapangan. Salah satu dampak yang diharapkan adalah peningkatan kualitas permainan secara keseluruhan. Pemain dengan pengalaman di level tinggi dapat menjadi contoh bagi pemain lain, baik dalam hal profesionalisme maupun pendekatan terhadap permainan. Selain itu, kehadiran pemain dengan reputasi internasional juga dapat meningkatkan kepercayaan diri tim. Dalam menghadapi lawan-lawan kuat, memiliki pemain dengan kualitas tinggi dapat memberikan dorongan mental yang signifikan.
Atmosfer pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno juga akan menjadi faktor penting. Dukungan supporter yang luar biasa dapat menjadi kombinasi sempurna dengan kualitas pemain yang meningkat. Di sisi lain, proses integrasi menjadi tantangan yang harus diperhatikan. Pemain yang datang dari lingkungan sepak bola Eropa harus mampu beradaptasi dengan gaya bermain dan budaya tim nasional. Peran pelatih dalam hal ini sangat krusial. Strategi yang tepat serta komunikasi yang efektif akan menentukan seberapa cepat pemain dapat menyatu dengan tim. Langkah ini juga membawa dampak positif bagi citra Indonesia di mata dunia. Ketika pemain dengan nilai tinggi bersedia bergabung, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai diperhitungkan sebagai destinasi sepak bola yang serius. Namun, di tengah euforia, penting untuk tetap menjaga keseimbangan. Pengembangan pemain lokal tidak boleh terabaikan. Naturalisasi harus menjadi pelengkap, bukan pengganti. Dengan pendekatan yang seimbang, Indonesia dapat membangun tim yang kuat dan berkelanjutan. Pemain lokal dapat belajar dari pengalaman pemain naturalisasi, menciptakan lingkungan yang kompetitif. Kedepan, harapan besar pun muncul. Dengan tambahan kekuatan di lini depan, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di level Asia. Target untuk tampil lebih kompetitif kini semakin realistis. Langkah yang diambil oleh Erick Thohir menunjukkan arah yang jelas. Ini bukan sekadar keputusan jangka pendek, tetapi bagian dari visi besar untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Publik pun menyambut perkembangan ini dengan antusias. Harapan terhadap masa depan tim nasional semakin besar. Mereka ingin melihat bagaimana pemain seperti Joel Piroe dapat memberikan kontribusi nyata. Namun, seperti halnya dalam sepak bola, semua harus dibuktikan di lapangan. Proses ini baru langkah awal. Perjalanan masih panjang dan penuh tantangan. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka Indonesia akan memiliki lini depan yang jauh lebih tajam. Kombinasi antara kualitas individu dan kerjasama tim akan menjadi kunci keberhasilan. Apa yang terjadi saat ini adalah bagian dari transformasi besar. Indonesia sedang membangun fondasi baru yang lebih kuat. Dan jika langkah ini terus berlanjut dengan konsisten, maka bukan tidak mungkin dalam waktu dekat Indonesia akan benar-benar menjadi kekuatan baru di Asia. Sebuah tim dengan kualitas, ambisi, dan arah yang jelas. Tim yang siap bersaing dan memberikan kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Gelombang kekecewaan menyapu publik Malaysia setelah tim nasional mereka dipastikan gagal melangkah ke Piala Asia AFC. Hasil ini tidak hanya menghentikan langkah di level kompetisi, tetapi juga memicu reaksi luas dari para pendukung. Rasa kecewa yang mendalam berubah menjadi kemarahan, kritik tajam, hingga tuntutan perubahan besar dalam tubuh sepak bola nasional. Di berbagai ruang publik dan media sosial, suara-suara kekecewaan muncul dengan intensitas tinggi. Banyak supporter menilai bahwa kegagalan ini bukan sekadar hasil pertandingan, melainkan akumulasi dari berbagai persoalan yang selama ini belum terselesaikan. Ketika ekspektasi tinggi tidak diimbangi dengan performa yang memuaskan, reaksi keras menjadi sesuatu yang hampir tak terhindarkan. Situasi semakin memanas karena munculnya perbandingan dengan Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dinilai mengalami peningkatan yang signifikan, baik dari sisi prestasi, pengelolaan sepak bola, hingga atmosfer pertandingan.